Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan peserta lomba yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan lomba debat bahasa Indonesia pada hari Minggu tanggal 28 Mei tahun 2022 di kelas 10 PPP 3 dengan baik dan lancar. Perkenalkanlah kami, saya Aisyah Syahda Susilowati selaku moderator dan teman saya Eka Winarni sebagai pengatur waktu membawakan acara lomba debat yang diikuti oleh Aisyah sebagai tim pro dan tim Eka sebagai tim kontra dan tim Raffi sebagai tim netral dengan mosi bullying dapat menurunkan prestasi peserta didik. Kami berikan kesempatan kepada masing-masing tim untuk memperkenalkan diri selama 1 menit dimulai dari sekarang. Perkenalkan, saya Aisyah Syahda Susilowati nomor absen 2 sebagai pembicara 1 tim pro dan teman saya Kamelia, pembicara 2 dari tim afirmasi. Kenalkan, nama saya Eka Winarni dan pembicara 1 dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila dari tim oposisi. Saya Faratia Ningrum, pembicara 3 dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Raffi Radul Saputra dari pembicara 1 tim netral. Perkenalkan, nama saya Faisal Mahya, pembicara 2 dari tim netral. Selanjutnya, mekanisme debat yang akan kita pakai pada kesempatan kali ini adalah model debat Nusantara. Untuk itu, kami persilahkan kepada pembicara pertama tim pro untuk memulai jalannya debat. Dilanjutkan dengan pembicara pertama tim kontra. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Saya Aisyah sebagai pembicara 1 tim pro atau tim afirmasi ingin menyampaikan definisi mosi. Definisi mosi, bullying. Bullying merupakan tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh sengaja, baik satu orang maupun sekelompok orang yang lebih kuat, yang merasa lebih kuat atau berkuasa dengan tujuan untuk menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, emosional atau psikologis dan dilakukan secara terus-menerus. Menurunkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti membawa turun. Prestasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Belanda, yaitu prestasi yang memiliki arti yaitu hasil dari sebuah usaha. Peserta merupakan orang yang ikut serta atau mengambil bagian. Didik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memelihara dan memberi latihan atau ajaran mengenai akhlak maupun sikap. Jadi, mosi dari bullying menurunkan peserta didik adalah tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh seseorang yang merasa lebih kuat dibandingkan dengan korban dan dapat menyebabkan turunnya prestasi dari korban yang berstatus sebagai peserta didik atau pelajar dalam suatu lingkungan satuan pendidikan. Argumen utama. Saya setuju dengan mosi bahwa bullying dapat menurunkan prestasi peserta didik karena dengan bullying, peserta didik atau siswa menjadi korban dapat mengalami gangguan terhadap aktivitas siswa di sekolah. Selain itu, bullying juga bertentangan dengan Waktu habis. lanjut. Terima kasih. Saya ingin melanjutkan menyampaikan argumen utama dari tim afirmasi, yaitu sebagaimana bullying sangat bertentangan dengan pasal perlindungan anak yang mengatur dan tertulis dalam Undang-Undang 1945, yaitu pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyak kasus pembulian yang terjadi, seperti yang dilansir dari Jurnal Psikologi Universitas Udayana, sebagaimana bahwa bullying dapat menurunkan prestasi. Selain itu juga merusak mental korban dan mengakibatkan gangguan pada anak seperti stres, ketakutan akan masuk sekolah sehingga jarang mengisi absensi dan dapat menurunkan prestasi. Terima kasih. Saya di sini pembicara 1 tim kontra ingin menyampaikan argumen utama. Bullying di sekolah sepertinya sudah menjerumus di kalangan para siswa sekolah.
baik antara teman, kakak kelas, dan adik kelas. Bahkan guru sekalipun tidak terlepas dari perilaku bullying ini. Saya tidak setuju dengan mosi tersebut karena tidak semua bully itu menurunkan prestasi. Prestasi di sini dimaksudkan dengan semangat belajar siswa dan menjelaskan aktivitas belajar, bukan prestasi dalam arti mengikuti lomba. Ada juga siswa yang terlalu cuek juga dibully. Dia hanya fokus untuk belajar dan tidak peduli dengan hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Dia juga pasti lebih semangat menuntut ilmu untuk memperlihatkan kepada orang yang membuli bahwa aku tidak lemah untuk dihina, aku dibully atau dibully. Terima kasih. Waktu sisa 53 detik. Afirmasi 2. Saya pembicara kedua dari tim afirmasi. Saya akan menyampaikan argumen pendukung. Bullying yang sengaja dilakukan adalah tindakan agresif yang sengaja dilakukan oleh pelaku dengan tujuan menyakiti korban. Tindakan agresif ini terjadi tidak hanya sekali, melainkan berulang kali dalam waktu yang lama. Saya setuju dengan mosi tersebut karena apabila seorang siswa mengalami bullying menyebabkan siswa takut untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Banyak siswa yang menjadi kurang terbuka terhadap orang lain karena traumanya. Bahkan tanggapan masyarakat sangat tidak setuju terhadap bullying karena sifatnya merendahkan orang lain dan merusak nama baik diri sendiri dan keluarga. Korban bullying akan mengalami kesulitan berkonsentrasi dan sering absen ke sekolah yang merupakan aspek yang menentukan keberhasilan siswa. Korban bullying selalu mendapatkan nilai rendah dan memiliki pandangan yang kurang terhadap sekolah. Dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, dan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Terima kasih. Bagaimana pengatur waktu? Waktu sisa 38 detik. Lanjutkan oposisi 2. Saya dari tim oposisi 2 ingin menambahkan argumen utama dari tim oposisi 1. Menjadi korban bullying bukanlah keinginan seseorang, namun hal ini tidak bisa dihindari oleh mereka yang lemah dan tidak pandai bersosialisasi. Namun dibalik dari semua dampak negatif oleh tindakan bullying, masih terdapat dampak positif yang terdapat dalam tindakan bullying. Seorang anak yang menjadi seorang korban bullying pasti akan memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, sehingga bisa menahan penindasan dari seseorang yang mereka sebut teman. Hal ini menjadi korban bullying menjadi lebih mengatur emosi dan kesabaran. Selain dari kesabaran, korban bullying akan lebih dapat berempati kepada orang lain, terutama kepada korban yang mengalami kasus sama seperti dirinya. Hal ini dikarenakan karena memahami bagaimana rasanya ketika mereka ditindas. Terima kasih. Waktu sisa 53 detik. Saya dari pembicara tim 1 netral ingin menyampaikan argumen utama. Bullying. Bullying adalah tindakan yang memiliki banyak atau bahkan berbagai jenis macam. Contohnya, dengan mendorong, memukul, menghina, dan mengancam. Bullying juga bisa menurunkan semangat belajar dan tidak fokus dalam pembelajaran sekolah. Persoalan yang paling penting bukan masalah dalam penurunan prestasi, tetapi dengan bagaimana siswa itu menanggapi masalah yang dialami. Sekian, terima kasih. Bagaimana pengatur waktu? Waktu sisa 1 menit 36 detik. Lanjutkan afirmasi 3. Saya pembicara 3 afirmasi akan menyampaikan argumen tambahan dan kesimpulan. Adanya ketidakseimbangan kekuatan, pelaku merasa lebih kuat dan berkuasa daripada korban sehingga melakukan tindakan yang niat untuk mencederai, ancaman agresif dan teror dengan tujuan mengontrol orang lain yang lebih lemah darinya. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari
debat tim afirmasi. Dalam debatan kali ini, saya menyampaikan bahwa bullying dapat menurunkan prestasi siswa atau peserta didik. Dan ingat bahwa tidak semua peserta didik itu sendiri. Semua orang juga pernah dibully. Mereka punya teman-teman dan keluarga. Ingat, itu juga bukan salah kamu. Orang tersebut yang memutuskan untuk membuli kamu. Kita juga bisa lebih terbuka terhadap orang lain untuk membantu permasalahan kita. Dalam debatan kali ini saya dari tim afirmasi, saya yakin argumen saya akan menang. Waktu sisa 45 detik. Lanjutkan pembicara 3 kontra. Saya sebagai pembicara 3 dari tim oposisi ingin menyimpulkan bahwa bullying memiliki beberapa dampak positif yang dapat diambil oleh korban yang mengalaminya. Terpacu untuk berprestasi, menjadi lebih kuat dan berani, lebih menghargai sesama manusia, dan menjadi lebih baik serta berhati-hati dalam perbuatan juga ucapan merupakan beberapa dampak positif yang dapat dipetik oleh korban. Hal tersebut sepatutnya dimanfaatkan secara baik oleh korban-korban tindak bullying dalam rangka membangun karakter pribadi menjadi lebih baik, kuat, dan tangguh. Dengan pengaplikasian dampak positif tersebut, korban bisa menunjukkan kepada pelaku bullying bahwa tindakan tercela yang mereka lakukan itu salah dan sepatutnya tidak diulangi lagi. Saya yakin argumen saya dalam debat kali ini akan menang. Terima Terima kasih. kasih. Bagaimana? Pengatur waktu? Waktu sisa 1 menit lebih 15 detik. Lanjutkan tim netral 3. Stop sih. Lanjutkan netral 2. Saya sebagai pembicara tim netral dua tim netral akan bertanya kepada tim oposisi. Apakah seseorang yang terbuli jika mentalnya lemah bisa bertahan atau tidak? Terima kasih. Mari, silahkan dijawab. Izin menjawab pertanyaan dari tim netral 2. Itu tergantung kepada diri korban yang dibully apakah dia mampu bertahan atau tidak. Terima kasih. Lanjutkan 3 netral. Saya sebagai pembicara 3 dari tim netral akan menyimpulkan tentang debat kali ini. Jadi kesimpulan yang diambil dari debat kali ini adalah bahwa bullying dapat berpengaruh baik ataupun buruk itu sesuai dengan keadaan korban yang terbully. Terima kasih. Pengatur waktu. Waktu sisa 1 menit 37 detik. Terima kasih. Demikian acara lomba debat dengan mosi bullying dapat menurunkan prestasi peserta didik ini telah berakhir. Kami persilahkan Dewan Juri untuk mengulas jalannya debat dan mengumumkan pemenang. Saya selaku moderator minta maaf apabila ada kesalahan kata saat berbicara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.